Shalom dan selamat pagi sahabat podcast dimanapun Anda berada. Kembali bersama dengan saya Bolvia Pakiding dalam podcast hari ini. Dan telah bersama saya di studio Bapak Anton Rantealo, penyuluh agama Katolik sekaligus aktivis Gereja Katolik yang ada di Kabupaten Mamuju, dan beliau juga merupakan sekretaris umum dari FKUB Kabupaten Mamuju. Apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah, puji Tuhan, kabar baik. Iya, puji Tuhan, luar biasa kabar baik hari ini. Iya. Sudah siap bincang-bincang bersama dengan saya? Siap. Iya, jadi sahabat podcast, hari ini kita akan bincang-bincang bersama dengan Bapak Penyuluh terkait dengan masa Prapaskah dan Paskah dalam pandangan agama Katolik. Nah, memulai perbincangan kita di pagi hari ini, Pak, saya mau bertanya. Di kalangan umat Katolik, dalam masa Prapaskah itu ada berpantang dan berpuasa. Yang ingin saya tanyakan, berpantang dan berpuasa itu bagaimana Pak? Baik, Dinda Wolfia Pakiding. Jadi dalam pandangan Katolik, dalam masa Prapaskah itu kita mengenal pantang dan puasa selama 40 hari. Jadi dan masa Prapaskah ini diawali dengan hari Rabu Abu, yaitu pemberian abu di dahi sebagai simbol bahwa kita ini berasal dari debu dan juga akan kembali ke debu. Oleh karena itu, selama masa Prapaskah yang berlangsung 40 hari itu, kita menjalani melalui pantang dan puasa. Nah, pantang di dalam konsep Katolik itu artinya bahwa kita tidak makan daging khususnya pada hari Jumat, dan puasa artinya bahwa kita mengurangi makanan sehari. Jadi hanya satu kali makan sehari, dan hasil dari pengurangan makanan itu kita kumpulkan dan disatukan di gereja, dikelola dan diberikan kepada orang yang lemah, orang yang miskin, orang yang terpinggirkan. Seperti itu sederhananya. Oh, jadi yang saya tangkap, berpantang dan berpuasa ini dilaksanakan sepanjang masa Prapaskah ya? Khususnya selama masa Prapaskah 40 hari, betul. Iya. Pengurangan daging di hari Jumat. Iya, pokoknya tidak makan daging pada hari Jumat itu disebut pantang, dan berpuasa itu sepanjang 40 hari kita berpuasa umur 18 tahun sampai 60 tahun. Itu yang wajib ya, yang wajib berpantang di dalam gereja Katolik melalui pengurangan makanan setiap hari, dan hasil pengurangannya itu yang disatukan, dikumpulkan, yang disebut dengan aksi puasa pembangunan. Jadi ada gerakan aksi puasa pembangunan. Dan juga di dalam masa Prapaskah 40 hari ini kita merenungkan secara khusus pendalaman iman, disebut pendalaman iman. Jadi semakin mendalami iman melalui renungan bersama, kita berjumpa, berkumpul bersama, dan kita membahas kitab suci. Dan dari bahasan kitab suci ini kita memperoleh renungan, dan kita membuat aksi nyata. Seperti itu, ada aksi nyata. Ya, jadi yang saya tangkap ini Pak, ternyata berpantang dan berpuasa yang dilakukan oleh umat Katolik itu selain bertujuan untuk mengekang diri sendiri, ternyata ada tujuan bersamanya, yaitu supaya ada rasa saling berbagi. Dari hasil berpuasa itu akan dibagikan bagi orang-orang membutuhkan, seperti itu ya? Iya, yes, right. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Saya ingin menanyakan bagaimana pelaksanaan masa Prapaskah di tahun ini, khususnya untuk Kabupaten Mamuju? Iya, seperti di gereja-gereja atau paroki-paroki lain, di paroki Mamuju pun atau di Gereja Katolik Santa Maria Mamuju pun yang memiliki 16 stasi juga melakukan hal yang sama, yaitu berpantang dan berpuasa pasti seperti yang saya jelaskan tadi, dan juga melakukan pendalaman iman bersama setiap hari Selasa. Untuk di Kota Mamuju ada 4 rukun. Untuk di stasi-stasi tentu saja mereka juga sesuaikan dengan doa rukun yang ada di sana, dan disatukan dengan pendalaman iman. Seperti itu.
Ya, jadi untuk mengisi masa Prapaskah ini dalam kalangan gereja Katolik itu ada berpantang, berpuasa, kemudian ada pendalaman iman. Iya. Kemudian masih adakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan di masing-masing stasi seperti itu, Pak? Oh iya, jadi betul. Jadi selain di stasi, karena sudah ada panduan dari Keuskupan Agung Makassar pada khususnya, ada juga pendalaman iman baik itu di kalangan sekami, Serikat Anak Misioner, kemudian ada remaja dan ada yang umum. Jadi masing-masing ada kelompok atau kategori renungannya. Jadi baik itu di stasi maupun di Mamuju di kota ini, anak sekami, anak remaja dan umum itu masing-masing ada pendampingnya. Dan kami adalah salah satu pendamping untuk kategori umum. Seperti itu. Iya, jadi untuk pendalaman iman ternyata ini dilaksanakan per kategorial Iya, ya? per kategorial. Ya, berdasarkan umur. Iya. Tapi ada juga yang untuk umum. Umum. Kalau misalnya untuk umum itu Pak, biasanya yang hadir dalam pendalaman iman, apakah ada dari kalangan anak muda, remaja, atau hanya terbuka untuk orang dewasa? Jadi Seperti ya, itu? baik. Jadi untuk yang umum, memang umumnya orang tua yang hadir karena ini disatukan dengan kumpulan atau doa rukun dalam istilah kami. Tapi juga